Kita seringkali tidak tahu mengapa iblis menyerang kita. Kita mungkin bertanya-tanya dengan bingung, apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa harus aku? Namun, izinkan aku memberitahu kamu. Seringkali, iblis menyerang kita untuk menghentikan kita menemukan potensi yang ada di dalam diri kita. Iblis takut akan siapa kita jika kita sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia takut kita menemukan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita sering tidak mengerti alasan di balik serangan iblis. Namun, aku ingin memberitahumu bahwa ada karunia dalam dirimu, karunia yang dapat membuat kerajaan kegelapan marah. Musuh ingin mencekik karunia itu, ingin merampasnya dari hidupmu. Oleh karena itu, dia akan melemparkan emosi negatif kepadamu dan mengirimkan orang-orang yang mengecewakan ke dalam hidupmu. Dia bahkan akan mengirimkan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka yang merasa benar sendiri, menganggap diri mereka lebih pintar darimu, untuk mencoba meyakinkanmu agar meninggalkan panggilanmu. Mereka mungkin berkata, kamu tidak bisa memimpin pujian. Kamu tidak bisa mengajar Alkitab. Kamu tidak bisa memberitakan Injil. Namun, izinkan aku mengingatkanmu, iblis mungkin melemparkan batu, tetapi batu itu tidak akan melukaimu. Dia mungkin menembakkan panah api, tetapi itu tidak akan menembusmu. Inilah yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan kepada orang yang memberikannya, membawa dia menghadap orang-orang besar. Secara harfiah, ayat ini berarti hadiah atau kemampuan seseorang dapat membuka pintu peluang baginya, memungkinkan dia untuk mendekati orang-orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan tinggi. Dalam masyarakat kuno, hadiah seringkali digunakan sebagai cara untuk menunjukkan penghormatan atau membangun hubungan. Melalui cara ini, seseorang bisa mendapatkan lebih banyak peluang, bahkan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting. Dari sudut pandang rohani, hadiah tidak hanya merujuk pada pemberian materi, tetapi juga pada talenta atau karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan memberikan setiap orang kemampuan atau bakat unik yang, jika digunakan dengan benar, dapat membantu kita masuk ke bidang yang lebih tinggi, memengaruhi lebih banyak orang, bahkan menjangkau mereka yang memiliki posisi penting dalam masyarakat atau dunia rohani. Ketika kita setia menggunakan karunia-karunia ini, Tuhan akan membuka jalan bagi kita dan membimbing kita menuju misi yang lebih tinggi. Ya, karuniamu memang akan membuka jalan bagimu, karena Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Aku ingin menekankan bahwa jika kita ingin sepenuhnya mengenali dan mengalami karunia-karunia yang Tuhan tempatkan dalam diri kita, hati kita harus dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Kita harus sangat merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, sangat merindukan firman Tuhan tertanam dalam hati kita, dan sangat merindukan bersujud dalam doa. Inilah cara kamu belajar tentang karuniamu dan memahami kemampuan batiniah yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Jika kamu ingin menjalani panggilanmu, jika kamu ingin berjalan dengan efektif dalam tugas yang Tuhan berikan, kamu harus tahu apa yang Tuhan tempatkan dalam dirimu. Dan jika kamu ingin tahu apa saja karunia itu, mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 7-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh,
kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa setiap kita diberikan karunia rohani. Namun, iblis tidak peduli apakah kamu memiliki karunia itu, asalkan dia dapat mencegahmu mengaktifkannya. Jika dia dapat membuatmu terjebak dalam kegelapan dan keputusasaan, tugasnya telah selesai. Inilah sebabnya mengapa hikmat dan pengetahuan sangat penting bagi orang percaya. Iblis menyerangmu karena karunia di dalam dirimu. Beberapa di antara kalian mungkin merasa bahwa kalian berada di bawah serangan terus-menerus, satu pertempuran demi pertempuran, pertentangan yang tiada henti. Tetapi dengarkan ini, kamu diserang seperti itu karena ketika kamu bertumbuh dalam kehidupan rohani dan iman, iblis tahu bahwa cepat atau lambat kamu akan menerobos dan mengenali karuniamu. Itulah alasan serangan tersebut. Selama masa serangan, sebagai anak Tuhan, kamu harus tetap gigih. Seorang pencuri tidak akan masuk ke rumah kosong. Tidak ada yang bernilai untuk dicuri di rumah yang kosong. Jadi, ketika iblis mencoba masuk ke dalam hidupmu, itu karena dia tahu apa yang ada di dalam dirimu. Dia tahu ketinggian yang bisa kamu capai. Dia tahu betapa berharganya karunia yang ada dalam dirimu. Itulah yang dia inginkan. Musuh membenci melihat seorang pria atau wanita Kristen berjalan dalam panggilan mereka, beroperasi dalam karunia mereka dengan kuasa, kerendahan hati, dan integritas, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang paling dia benci. Ulangan 6 ayat 24-25 berkata, Tuhan memerintahkan kita melakukan segala ketetapan ini dan untuk takut akan Tuhan, Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya kita dipelihara hidup kita, seperti sekarang ini. Dan kita akan dianggap benar, apabila kita melakukan seluruh perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sekarang, aku mengundangmu untuk berdoa bersama denganku, dan dengan iman, kamu dapat mendengarkan serta mengamini doa ini. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah memberikan napas kehidupan dan memungkinkan aku untuk bangun dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Engkau menciptakan aku, memilih aku, dan memberikan aku talenta unik untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, aku tahu tanpa Engkau, aku bukan apa-apa. Terpisah dari-Mu, aku tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhan, aku memohon, bukalah hatiku supaya aku dapat melihat karunia-karunia yang telah Engkau tanamkan dalam diriku. Tolong aku untuk memahami bahwa setiap talenta yang telah Engkau berikan adalah untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadamu, tanpa ada yang aku tahan. Ajar aku untuk setia menggunakan karunia-karunia ini sehingga semuanya dapat menjadi alat untuk memberkati orang lain dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, aku mengakui bahwa seringkali aku merasa lemah dan tidak berdaya, bahkan dikuasai oleh serangan musuh yang membuat aku putus asa dan bingung. Tetapi hari ini, aku memilih untuk percaya kepada janji-Mu. Firman-Mu berkata, setiap senjata yang ditempa untuk menyerang Engkau tidak akan berhasil. Yesaya 54 ayat 17. Tolong aku untuk tetap berdiri teguh, tidak terpengaruh oleh tipu muslihat musuh, dan tidak mundur karena kesulitan. Yesus, aku berdoa agar Roh Kudus-Mu memenuhi aku, memberikan kekuatan, hikmat, dan keberanian, sehingga aku dapat menghadapi setiap peperangan rohani dengan iman yang teguh. Berikan aku hikmat dan pengetahuan dari surga,
agar aku dapat membedakan kehendak-Mu dan bertindak sesuai dengan pimpinan-Mu. Biarkan aku selalu mencari wajah-Mu dalam doa dan menemukan kekuatan di dalam firman-Mu. Tuhan, aku juga berdoa untuk saudara-saudariku yang sedang bergumul dalam kegelapan. Sentuh hidup mereka, biarkan mereka menyadari nilai yang telah Engkau berikan kepada mereka, dan karunia yang ada dalam diri mereka. Biarkan mereka tahu bahwa mereka diciptakan menurut gambar-Mu, sebuah karya agung buatan tangan-Mu. Teguhkan iman mereka, Tuhan, dan bantu mereka keluar dari kebingungan, supaya mereka dapat hidup dalam panggilan yang telah Engkau tetapkan bagi mereka. Bapa, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidupku. Tidak peduli tantangan apa yang aku hadapi, tolong aku untuk dengan rendah hati dan tulus menggunakan karunia yang telah Engkau berikan kepadaku, hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 24-25, Tuhan memerintahkan kita melakukan segala ketetapan ini dan untuk takut akan Tuhan, Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya kita dipelihara hidup kita, seperti sekarang ini. Dan kita akan dianggap benar, apabila kita melakukan seluruh perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan yang aku kasihi, aku menyerahkan hari ini dan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan melalui setiap langkah yang aku ambil. Terima kasih karena Engkau mendengarkan doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Semoga doa ini dapat memberikan kekuatan dan penghiburan.